Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Retna Absari, dosen pengampu kuliah pengolahan citra digital. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan jurnal kembali yang berjudul The Utilization of the Displacement Sensor System to Estimate Cavities in Dentures Based on Optical Imaging. Berikutnya ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Dani Sabnafi Putra. Yang kedua ada Vivit Sukmaning Ayu Irawati. Yang ketiga ada Abdul Aziz. Berikut latar belakang dari jurnal ini. Kehilangan gigi masih menjadi masalah klinis karena memengaruhi fungsi nutrisi dan kualitas hidup, sehingga penggunaan dentur masih menjadi solusi umum. Terdapat beberapa jenis material dentur seperti acrylic dentur, nano hybrid composite, Farplast, dan nanofiller yang masing-masing dirancang menyerupai gigi alami, namun tetap berpotensi mengalami cavity selama pemakaian. Deteksi cavity ini yang akurat sangat diperlukan, dan metode optik menjadi pilihan karena lebih sederhana, efisien, akurat, dan non-invasif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa optical imaging mampu memvisualisasikan diameter serta kedalaman cavity pada dentur. Berdasarkan hal tersebut, jurnal ini mengembangkan pemanfaatan sistem micro displacement sensor dengan fiber bundle 16 receiver untuk melakukan pencitraan dan estimasi diameter cavity pada material dentur melalui pendekatan optical imaging. Berikutnya ada metode penelitian. Ya, metode yang digunakan itu dalam jurnal ini optical imaging berbasis micro displacement sensor system. Metode ini tidak menggunakan kamera tetapi memproduksi citra secara digital dari data intensitas pantulan laser, kemudian diproses menggunakan teknik imaging proses. Dengan demikian, penelitian ini mencakup dua hal, yaitu proses produksi citra melalui rekonstruksi data optik dan pengolahan citra untuk analisis cavity. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama mempersiapkan sampel dentur. Permukaan sampel itu dioles dan diratakan agar refleksi laser stabil agar pantulan dapat diukur konsisten oleh sensor optik. Yang kedua, laser ditembakkan ke permukaan dentur melalui fiber optik, kemudian dipantulkan kembali di trim fotodetektor sebagai intensitas cahaya diubah menjadi tegangan. Semakin dalam rongga, semakin kecil pantulan dan tegangannya menurun. Yang ketiga, menentukan jarak sumbu Z yang terbaik antara sensor dan sampel, mengurangi error saat scanning. Yang keempat, pengambilan data yaitu scanning 2D. Sumbu X dan sumbu Y digeser bertahap melalui dan mencatat tegangan di tiap posisi. Dihasilkan matriks data tegangan yang merepresentasikan permukaan dentur. Yang kelima, image processing dan rekonstruksi, yaitu mengubah data citra dan mengukur cavity menggunakan MATLAB, Delphi 7, Matrox Inspector, dan SEM sebagai pembanding akurasi. Alat yang digunakan yaitu pertama satu laser helium neon digunakan untuk menembakkan sinar ke permukaan tidur. Yang kedua adalah fiber optic bundle mengantarkan cahaya laser kembali ke sensor. Yang ketiga adalah mechanical chopper untuk memodulasi cahaya agar lebih stabil terhindar dari interferensi. Kemudian silikon fotodetektor ini adalah dan mengubah tegangan sinyal cahaya menjadi listrik. Terus clock amplifier
yaitu untuk memperkuat dan menyaring sinyal optik agar lebih akurat. Yang keenam adalah mikrometer, untuk menggerakkan sampel secara presisi. Yang kedua adalah softwarenya, yaitu menggunakan DLP7, MATLAB, Matrox Inspector 2.1, SEM Scanning Electron Microscope. Next. Untuk sampel yang digunakan yaitu 4 jenis bahan dentur, satu acrylic dentur, 2 nanofiber composite, 3 flat plat, 4 nanofilter. Masing-masing memiliki kaviti 5 mm. Berikut adalah gambar rangkaian dari sensor. Next. Nah, untuk peran mata kuliah Selanjutnya adalah peran mata kuliah Selanjutnya adalah peran mata kuliah pengolahan citra digital pada jurnal 1. Mata kuliah pengolahan citra digital berperan penting dalam jurnal ini karena seluruh proses visualisasi Cavity mulai dari konversi intensitas cahaya menjadi data digital, pembentukan matriks citra hingga rekonstruksi image 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan MATLAB merupakan penerapan langsung konsep-konsep dasar pengolahan citra seperti akuisisi data, transformasi intensitas, filtering, thresholding, dan analisis citra untuk interpretasi topografi permukaan dentur. Selanjutnya adalah pengembangan jurnal ke arah mana. Penelitian ini dapat dikembangkan menuju peningkatan resolusi dan sensitivitas sensor, integrasi algoritma segmentasi, dan klasifikasi modern berbasis machine learning, pengembangan sistem scanning otomatis, serta peluasan aplikasi optical imaging untuk deteksi kerusakan material, pemeriksaan medis non-invasif, dan analisis topografi pada objek biologis maupun industri. Next. Hasil dari jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem microdisplacement sensor dengan 16 fiber receiver mampu merekonstruksi citra 2 dan 3 dimensi permukaan dentur secara akurat dengan cavity teridentifikasi sebagai area berintensitas rendah. Pengukuran analog memberikan diameter cavity sebesar 5 mm untuk akrilik dentur nanohybrid komposit dan Varplas itu 5,5 mm untuk nanofiller dengan akurasi maksimum mencapai 97,56%. Pada orde perpindahan 500 mikrometer, sistem ini mampu mengukur lebar cavity dengan tingkat akurasi tinggi dalam rentang 89 sampai 99,48%. Validasi menggunakan metode DLP7, Matrox Inspector 2.1 dan SEM menunjukkan hasil yang konsisten, membuktikan bahwa teknik optical imaging ini efektif untuk mendeteksi dan memetakan cavity secara non-invasif. Berikut ada hasil dari visualisasi rekonstruksi 2D dan 3D. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.